Kalau Anda lihat hitam putih dari tadi, Anda tahu bahwa saya ada Firna di sini, anak seorang pemulung dari keluarga tidak mampu, tapi sekarang sudah lulus cum laude S1 dan akan segera ke Australia, mudah-mudahan tercapai untuk mengambil master S2 sosial politik ya. Sosial politik. Sudah penuh persiapan untuk ke Australia. Nah, Pak Lasio nih pertanyaannya, mau ke Italia, sudah siap? Sudah. Apa persiapannya, Pak? Persiapannya pertama yaitu paspor, visa, dan tiket sudah diberikan. Terus yang jelas mengenai materi. Oh, itu maksud saya. Nanti dulu toh. Oh iya. Materi ini sudah kita buatkan film 4 judul. Film 4 judul? Ya, budidaya pisang, mulai dari penangkaran sampai panen. Membuat pupuk organik, mulai dari bahan sampai menjadi aplikasi. Lantas, pembuatan pestisida nabati, mulai dari pembuatan sampai aplikasi, dan termasuk trikloderma sampai selesai untuk aplikasi untuk budidaya tanaman pisang. Dan itu yang akan dipertunjukkan di Italia nanti? Oke, luar biasa. Membawa nama besar Indonesia. Ya, saya punya bintang tamu lagi, ini lebih ahli dibandingkan Bapak tentang pisang ya. Emang ada yang lebih ahli dari Mbah Lasio? Loh ada. Siapa? Loh, yang ahli pisang tuh monyet. Iya bener sih Mas, yang Monyet ahli itu pisang makan itu. pisang. Oh iya ya? Dia tahu pisangnya jenis apa. Kita tanya, silakan. Oh iya. Halo pemirsa Hitam Putih, dimanapun Anda berada, bertemu lagi dengan saya Awe dan rekan saya Dede Kendor. di Kabar Kabur. Tidak ada kabar yang kami kabari Karena kami kabur-kaburan. Ini terinspirasi dari Mbak Firna nih ya. Kita bahwa nggak ada alasan untuk orang jadi sukses. Kok nggak ada alasan jadi orang sukses sebenarnya sih? Salah ngomong. Gimana ya? Salah saya. Jadi kalau sukses tuh, Oh nggak ada alasan untuk orang tidak sukses Nah, itu gitu. dia. Jadi kalau mau sukses mah bisa aja Mesti jalannya, fighting. nggak bisa ada alasan gitu, ya kan sih? ini kita bawa kabar beberapa, Salah kayaknya. entahlah. Biar penonton di rumah yang berpersepsi apa gitu lah. Pokoknya gitu, jadi orang sukses lah gitu aja. Oke, sekian dari kami. Jadi kita akan ngebahas nih kisah-kisah di seluruh dunia. Ya. Kisah orang sukses yang Yang karena usaha, karena karena usaha. effortnya, karena padahal berasal dari keluarga yang kurang mampu. itu dia. Nah, oke, yang pertama ada Yang siapa? pertama ada Yan Koum. Yan Koum. Oh, Yan Koum ini adalah seorang yang pendiri WhatsApp. Pendiri yang WhatsApp. pembuat WhatsApp ini. Tahu kan WhatsApp Iya, kan? iya. Ya. Dia ini dari keluarga miskin aslinya. Miskin aslinya tuh. Miskin banget, weh. Wah, gitu. Dia kalau mau makan aja nunggu orang tahlilan, weh. Berarti dia doain orang meninggal dong, Pak. Biar dapat beseknya gitu nih. Cuman dia karena dia gigih usahanya ya, dia katanya cuma lulusan SD katanya. cuma lulusan SD. Tapi akhirnya dia bersama temannya tuh mendirikan WhatsApp dan sekarang sukses banget. Itu gitu. dia. Karena makanya. semua orang pasti pakai WhatsApp, Pakai pakai WhatsApp WhatsApp. semua kan? Nggak pakai ya. Iya, makanya itu dia kan kalau dia nih asalnya Amerika. Tadinya Ukraina pindah ke Amerika bikin WhatsApp. Amerika punya WhatsApp. Oh, Jepang punya Line. oh. Kalau Kanada punya BBM. Indonesia Punya apa? punya apa ya? Indonesia punya waktu buat pakai semua itu, weh. Pakai semua, weh. Tapi gini, ini WhatsApp ini ada beberapa orang juga yang nggak suka. Ada yang nggak suka juga. Nggak pakai, iya. Karena suka menimbulkan ini perpecahan antara pasangan. Kok gitu? Gimana maksudnya? Misalkan di WhatsApp nih, di-read tapi nggak dibales. Oh, iya. Berantem, iya, ya kan? iya. Wah, WhatsApp aku kok nggak dibalas, cuma di-read doang gitu. Ini nih orang kayak gini nih nggak belajar dari orang zaman dulu. Orang zaman dulu tuh kayak Pati Gajah Mada itu ya, kalau bikin prasasti nggak pernah minta dibalas. Prasasti aku dibaca doang ya, nggak dibales. Bentar. Wah, kan nggak pernah begitu, ya nggak sih? Ya nggak gitu juga, weh. Nggak Ya pakai bener balas-balasan. dong. Gitu. Tapi emang ini zaman udah maju, jadi kita enak lah segala macam pakai tinggal chatting. Tinggal chatting segala Coba macam. bayangin kalau nggak ada internet, nggak ada sosmed gitu-gitu. Ya. Komunikasinya susah gitu. Susah. Mungkin sekarang kita komunikasi sama orang yang jauh tuh pakai asap. Pokoknya Indian. Tanda gitu. Yang kasihan kalau yang LDR nih. Wah, asal kangen bakar sampah, asal kangen bakar sampah. Kasihan, Pak. Ntar di ujung sana, weh, wah ada asap ngebul. Wih, kampung kebakaran. Oh bukan, itu broadcast message. Bisa, Pak. Yang kedua, Pak. Yang kedua ini ada Sulaiman Al-Razi. Nah, Udah ketahuan kan namanya dari mana ini? oh ini sekarang nih. Bukan, Pak, ini dari Timur Tengah. Beliau ini adalah orang terkaya keempat di Arab Saudi. Orang terkaya Terkaya keempat.
Awalnya bukan karena dia turunan orang kaya. Awalnya juga dari orang susah juga. Orang susah dia Orang tuh. susah juga. Cuman ya karena itu usahanya dia berproses, akhirnya dia punya banyak perusahaan. Bank, dia salah satunya punya Ya, salah satunya punya bank. bank syariah dia dibikin Bank ya. syariah. Dan dia ini kalau nggak salah dia ini ya apa namanya, selain punya perusahaan juga, dia juga punya banyak rekan-rekan yang emang kaya-kaya juga ya. Iya, Nah, ini banyak, nggak banyak. kebayang kalau mereka lagi kumpul-kumpul deh. Kalau lagi kumpul biasa, kalau orang kaya kan biasa kalau orang kaya ngumpul gitu lagi makan gitu. Biasanya suka ini. Kalau- Kalau gua aja yang bayar. Iya iya. Kalau kita kan beda kan, kita kan misalnya makan bareng-bareng nih. Mana bonnya? Oh ya. Nah, gua 28.000 sama pajak 30.000 ya. Ya udah masa gitu. Kalau dia enggak Orang pasti. kaya enggak. Oh, udah saya yang bayar. Enggak, saya aja yang bayar. Saya aja. Akhirnya ribut tuh, we. Udah saya nggak bayar deh. Akhirnya nggak bayar semuanya. Tapi gitu kalau gua jadi orang kaya pasti gitu bayarin orang. Udah ini yang sini saya yang bayar. Meja sebelah sana saya bayar juga. Yang sebelah sana juga meja yang makan di situ saya bayar. Meja yang itu juga saya bayar. Oh Pak itu meja kasir katanya. Loh, emang kasirnya nggak makan? Suruh makan, suruh makan. Hebat. Bebas orang kaya mah bebas. Iya. Makanya. Berikutnya nih Pak. Ada Adi Susanto. Hadi Susanto. Ini orang Indonesia. Asli Indonesia. Hadi Susanto ini dulu adalah anak orang yang nggak punya ini. Ayahnya ini jualan ikan dulunya. Oh gitu. Jualan ikan, keliling jualan ikan, akhirnya pindah. Dia jualan kain. Terus ganti lagi jualan kain ikan. Mana ada Pak? Terus dia akhirnya kuliah di ITB, berprestasi dan dia sampai akhirnya kuliah di luar negeri. Ya itu Dan dia karena jadi dosen karena sekarang. prestasinya, we. Betul. Dia gimana caranya pokoknya biar dapat beasiswa. Dia jadi matengin bener di bidang pendidikan, we. Ini sukses di bidang pendidikan. Emang gitulah kalau orang mau sukses gitu ya pendidikan mesti diperhatiin lah. Apalagi sejak dini tuh kayaknya kalau yang pada punya anak nih, we. Ya. Makanya ajarin anak tuh yang bener dari kecil tuh, we. Ini jangan dari kecil ajarinnya mata genit lagi. Itu aneh Buat nggak penting, we, nggak Iya, iya, penting. benar, Ngapain? Mata genitnya mana? Gitu. Oh. Ajarin gitu balita gitu, misalnya anak balita gitu, ajarin lah jual beli saham gitu. Kan lumayan jadi sukses ntar. Nggak bisa Pak, nggak bisa. Tapi ini memang kalau ngomongin kesuksesan itu nggak, sebenarnya itu tadi gue bilang nggak ada alasannya gitu. Jadi ada yang suka bilang, ya gue begini nih, gue gagal nih karena keluarga gue broken home. Wah itu nggak Iya, benar ada itu. juga kayak gitu ya. Nggak benar ya kan? Tapi ada juga yang dari broken home terus bisa sukses gitu. Lu emang dari keluarga broken home? Gue broken home. Serius? Iya dong. Itu jangan bangga dong. Kok bangga sih? Nggak bangga. Jarang. Lo broken home nggak? Enggak. Tuh, gue broken home. Jarang lo, spesial dong. Maksudnya apa? Lo ke rumah gua. Plafonnya merubuh. Engsel pintunya copot. Broken home. Itu your home broken, rumah lu rusak gitu bukan yang begitu, tapi keluarga yang inilah, berai gitulah. Gitu. Tapi emang ya kalau yang namanya sukses itu butuh effort, butuh usaha. Jadi kalau udah sukses, pesan gue jangan sombong, we. Kenapa? Jangan suka nyombong-nyombongin harta atau segala macam. Contoh lah kayak kalau mau jadi sukses tuh kayak maling, we. Maling biar kata usahanya sukses, dia nggak mau dikenal orang. Ya iya Pak. Dikebukin Pak. Dikebukin. Nggak sombong namanya, nggak sombong, we. Nggak sombong. Jadi biar orang lain nggak tahu gitu, we. Dia nggak usah sombong gitu. Udah, itu dia sekian dari kami di kabar-kabur kali ini. Tidak ada kabar yang kami kabari karena kami Kabur-kaburan. Balik ke Mas Dedi. Terima kasih. Oke, terima kasih Awe, Dede, terima kasih. Kita lanjut lagi setelah satu ini. Jadi jangan mana-mana, tetap di Hitam Putih.